Hai, kembali lagi di YouTube channel aku di Gayatri Official, dan kali ini aku akan cerita tentang Gunung Arjuna. Kita bahas asal-usulnya dulu yuk. Konon Arjuna sang dewa bertapa di sebuah puncak gunung dengan sangat tekun hingga tubuhnya mengeluarkan sinar dan memiliki kekuatan yang luar biasa dan berdampak besar. Pada saat betapa bumi tiba-tiba bergoncang, Kawah Condro-Dimoko mengeluarkan lahar, banjir, penyakit di mana-mana. Bahkan gunung tempat ia bertapa terangkat ke langit. Karena kekhawatirannya, Bathara Guru mengutus Bathara Narada untuk membangunkan Arjuna dari pertapaannya. Tapi Bathara Narada gagal, dan akhirnya Bathara Ismaya dan Togok turun tangan. Mereka menggabungkan kesaktiannya untuk mengeruk bagian bawah gunung tempat Arjuna bertapa. Gunung itu mereka potong dan dilemparkannya ke tempat lain. Seketika Arjuna bangun dan mendapat nasihat dari Bathara Ismaya. Nah, gunung itu dinamakan Gunung Arjuna. Oke, sekarang kita akan membahas tentang Gunung Arjuna dan ada apa aja sih di sana. Gunung Arjuna dengan ketinggian 3.339 meter di bawah permukaan laut merupakan gunung berapi kerucut yang secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, juga berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suryo. Untuk mencapai puncaknya, pendaki bisa melewati 3 titik pendakian, yaitu Lawang, Tretes, dan Batu. Puncak Gunung Arjuna terletak pada satu punggungan yang sama dengan puncak Gunung Welirang, sehingga sering disebut juga dengan Arjuna Welirang. Di Gunung Arjuna terdapat banyak situs-situs petilasan peninggalan kerajaan Majapahit dan Singasari. Beberapa petilasan tersebut yaitu petilasan Eyang Antaboga. Di tempat ini, masyarakat setempat meyakini bahwa tempat ini dijaga ketat oleh seekor ular naga dan digunakan untuk semedi bagi kalangan tertentu. Yang kedua ada Candi Madrim. Candi ini memiliki bentuk punden dengan 3 teras yang berbeda, dan salah satu terasnya menjadi tempat pemujaan. Yang ketiga, petilasan Eyang Semar. Di tempat ini terdapat patung Semar dan digunakan sebagai tempat pemujaan, di mana petilasan inilah tempat menghilangnya Eyang Semar, seorang dewa penasehat Arjuna, dari kehidupan. Keempat, petilasan Eyang Sekutrem. Kalau di petilasan ini, orang-orang biasanya berkumpul untuk berziarah. Yang kelima, petilasan Eyang Sakri, di mana tempat ini biasa digunakan untuk tempat semedi atau pemujaan di sebuah bangunan rumah yang terkunci rapat. Keenam, petilasan Eyang Abioso. Petilasan ini berbentuk punden yang berundak dan digunakan untuk tempat bersemedi juga. Ketujuh, petilasan atau Candi Sepilar merupakan situs arkeologi yang tak jauh berada di atas Mangkutoromo, yang dimana Mangkutoromo merupakan situs arkeologi terbesar yang bisa dijumpai di jalur pendakian. Kedelapan, Pondok Rahayu. Sebuah bangunan kuno, tampak seperti gubuk hantu, berada di tengah hutan yang terdapat dengan tulisan aksara Jawa. Yang kesembilan, Sendang Dewi Kunti.
Dewi Kunti dalam dunia pewayangan merupakan sosok cantik yang merupakan ibu dari Arjuna. Jika air di sendang Dewi Kunti diminum, konon dipercaya dapat memberikan keluhuran jiwa dan umur yang panjang. Sehingga di tempat ini sering diadakan sebuah ritual. Dari mitos yang beredar, petilasan-petilasan tersebut dijaga oleh Bambang Wisanggeni yang merupakan anak dari Arjuna dengan Batari Dresanala. Petilasan-petilasan tersebut digunakan orang zaman dahulu untuk tempat pertapaan. Masyarakat percaya orang yang melakukan pertapaan tersebut menghilang dengan jasadnya. Orang-orang yang menghilang dengan jasadnya masih berada di tempat tersebut untuk menjaga hingga waktu yang tidak diketahui. Sekarang kita akan membahas mitos-mitos yang pernah terjadi di Gunung Arjuna. Ada alas Lalijiwo, yang berarti hutan lupa diri, di mana dipercaya pendaki menyalahi aturan selama pendakian, seperti berniat jahat, sombong, berkata kotor, mendaki dengan berjumlah ganjil, dan memakai baju merah akan mendapat gangguan, seperti mendengar suara gamelan. Konon, pendaki tersebut dibawa untuk dikawinkan oleh bangsa jin di daerah tersebut. Selain petilasan-petilasan, di sana tepatnya di puncak Ogal Agil, terdapat pasar Dieng atau pasar setan. Pernah ada cerita, ada pendaki yang membuka tenda di wilayah tersebut untuk bermalam sebelum menuju puncak. Saat malam hari, pendaki dikejutkan dengan suara gaduh di tendanya. Dia melihat pasar yang sangat ramai. Dia berkeliling pasar dan membeli sebuah jaket dan kembali ke tenda. Ketika ia terbangun di pagi hari, kawasan sekitar tenda nampak sepi, bahkan tidak ada bekas pasar sedikit pun. Jaket yang dibelinya masih ada, bahkan tidak ada bekas pasar sedikit pun. Namun kembalian yang diberikan oleh pedagang tersebut berubah menjadi daun. Beruntung pendaki itu bisa keluar dari pasar tersebut, karena mitos yang ada menjelaskan apabila saat di gunung, kita diharuskan untuk memberi barang satu apapun itu karena dipercaya kita bisa keluar dari pasar tersebut apabila membeli barang dari pasar setan, dan jika tidak, kita akan disesatkan. Tetapi tidak sedikit pula pendaki yang hilang di Gunung Arjuna ini. Pada tahun 1999, sempat terdengarnya berita hilangnya pendaki yang tidak bisa disebutkan namanya, hingga sampai sekarang tidak ditemukan juga. Sedangkan pada tanggal 1 Januari 2019 ada pendaki yang hilang dan sampai saat ini tidak ditemukan juga. Pendaki satu ini dikabarkan hilang setelah berlomba lari dengan temannya menuju puncak Arjuna. Pendaki yang hilang pun ada juga yang ditemukan, yaitu pendaki asal Surabaya yang hilang tanggal 18 Desember 2018. Yang kabarnya ia jatuh di lembah Kijang dan jasadnya tidak sengaja ditemukan oleh pendaki lain yang sudah berbentuk tulang belulang. Menurut kesaksian ibunya, 6 bulan sebelumnya, pendaki yang hilang ini sempat berpesan pada ibunya bahwa dia akan membuat heboh, hanya saja di kala itu ibunya tidak dapat penjelasan dari kata heboh tersebut. Sampai akhirnya peristiwa ini terjadi dan yang ditemukan hanya tulang belulang di Gunung Arjuna. Nah, itulah sedikit dari cerita Gunung Arjuna. Aku harap kalian ambil sisi positifnya, dan video selanjutnya kalian bisa kasih saran di kolom komentar. And see you the next video. Bye-bye.